Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Keluaran pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang kedua dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Jangan ikut-ikutan dengan kebanyakan orang kalau mereka berbuat salah. Renungan hari ini berjudul Juri nomor 8, ditulis oleh Tim Gustafson. Satu nyawa melayang, satu nyawa lagi sedang dipertaruhkan, ujar seorang hakim dengan nada muram dalam film klasik produksi tahun 1957 yang berjudul 12 Angry Men. Bukti-bukti yang memberatkan terdakwa yang masih muda itu terlihat sangat meyakinkan. Namun saat bermusyawarah, muncul perbedaan pendapat dalam tubuh Dewan Juri yang beranggotakan 12 orang. Salah seorang juri, yaitu juri nomor 8, memilih keputusan tidak bersalah. Terjadi perdebatan sengit, dan juri tadi dicemooh ketika ia mencoba menunjukkan adanya ketidakcocokan dalam kesaksian yang diberikan. Emosi pun meninggi, sampai terlihat jelas adanya sikap berat sebelah dan prasangka dari para anggota juri itu sendiri. Akhirnya satu demi satu anggota juri mengubah keputusan mereka menjadi tidak bersalah. Ketika Allah memberikan perintah-perintahnya kepada bangsa Israel yang baru saja terbentuk, Dia menuntut keberanian yang jujur. Allah berkata, jangan ikut-ikutan dengan kebanyakan orang, menyelewengkan hukum demi memberi kesaksian yang tidak benar. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang kedua dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Yang menarik, pengadilan juga dituntut agar jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Atau sebaliknya, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Allah, hakim yang adil, menginginkan integritas dalam semua tindakan kita. Dalam film 12 Angry Men, juri kedua yang memilih keputusan tidak bersalah sempat bersaksi tentang juri nomor 8.
Ia berkata, sungguh tidak mudah untuk berdiri seorang diri di tengah orang-orang yang mencemooh kita. Namun, justru itulah yang Allah kehendaki. Juri nomor 8 berpegang pada bukti nyata, sekaligus mempertimbangkan sisi kemanusiaan dari individu yang sedang diadili. Dengan pimpinan Roh Kudus, kita pun akan mampu membela kebenaran Allah dan bersuara bagi mereka yang tidak berdaya. Sahabat ODB, apa yang sering menggoda Anda untuk ikut-ikutan? Dalam hal apa Allah memanggil Anda untuk membela kebenaran dan keadilan? Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami agar dapat menunjukkan kasih-Mu kepada dunia dengan membela kebenaran-Mu. Amin.